Kita lanjutkan. Kita masuk ke kedudukan garis terhadap garis, ya. Oke, perhatikan baik-baik. Ya. Ada contoh kedudukan dua garis pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, contoh kedudukannya yang pertama yaitu adalah saling berimpit. Saling berimpit. Manakah menurut kalian yang saling berimpit pada kubus itu? Tentunya garis terhadap garis. Bisa disebutkan salah satunya? Oke, yang pertama AB dan AB. Kita lihat garis AB. Ini yang saya tunjukkan di sini, garis AB dengan garis AB. Di sini garis AB dan garis AB ini berimpit, ya. Lalu ada garis AB dan BQ. Nah, kita buat dulu garis BQ-nya. Kita buat BQ. Nah, sudah. BQ ini berimpit dengan garis AB. Jika diperpanjang pun, titik-titik yang berada di garis BQ akan sama dengan titik-titik yang berada di garis AB. Selanjutnya, kedudukan yang saling sejajar. Coba manakah yang memang di kubus ABCDFGH ini yang saling sejajar garisnya? Ya, perhatikan garis AB dan DC. Apakah betul garis AB dan DC itu sejajar? Oke, kita ilustrasikan, ya. Perhatikan baik-baik. Nah, ini garis DC ketika diperpanjang. Dan garis AB ketika diperpanjang pula. Ketika diperpanjang, garis AB dan DC tidak saling bertemu di sebuah titik. Hanya berhadapan satu sama lain dengan jarak yang tidak berubah. Dengan jarak yang tidak berubah, ya. Semua jaraknya sama. Contoh lainnya yaitu garis EH dan FG. Nah, kita perpanjang lagi, ternyata garis EH dan FG pun sama, tidak menemukan sebuah titik pertemuan atau titik potong di antara kedua buah garis. Maka garis EH dan FG ini merupakan saling sejajar. Oke, kedudukan selanjutnya yaitu adalah saling berpotongan. Saling berpotongan yaitu garis AB dan BC. Nih, kalian lihat AB dan BC. AB dan BC ini ketika diperpanjang, nah, akan saling berpotongan di titik B. Ya, inilah garis yang saling berpotongan. Lalu yang lainnya, garis EG dan AP. EG dan AP kita buat terlebih dahulu garisnya. Garis EG yaitu sama saja dengan garis diagonal sisi, ya. EG dan AP itu terbentuk dari titik P yang dibuat dan terletak berada pada tengah-tengah garis CG, lalu dihubungkan dengan titik A, ya. Nah, sekarang kita akan coba perpanjang garis EG dan AP-nya. Apakah memang betul saling berpotongan? Nah, perhatikan. Ya, ini perpanjangan dari garis ruas garis EG. Lalu selanjutnya ini perpanjangan dari garis AP. Nah, ternyata ditemukan sebuah titik perpotongan, ya, di sini nih. Ketika diperpanjang, ternyata memang betul EG dan AP itu sebuah garis yang saling berpotongan. Oke, selanjutnya kedudukan yang selanjutnya yaitu kedudukan yang saling bersilangan.
Oke, yang saling bersilangan. Contohnya yaitu garis BC dan DH. Perhatikan nih garis BC dan DH. Nah, ini DH yang tegak. Garis BC yaitu garis yang alas nih. Oke. Garis DH dan garis BC ketika diperpanjang tidak saling bertemu ternyata. Lalu tidak sejajar. Sebuah garisnya tidak saling sejajar, ya. Kan kalian sudah mempelajari saling sejajar tadi contohnya. Lalu tidak berimpit satu sama lain, tetapi masih mempunyai sebuah jarak nih ya, sebuah jarak. Garis DH dan BC ini saling bersilangan satu sama lain dengan jarak yang cukup jauh ya. Nah, ada lagi nih. Garis AP dan BG. Coba kita lihat. Nah, garis AP dan garis BG. Garis AP dan BG juga berkedudukan saling bersilangan. Di sini ada sebuah jarak ya yang tidak terlihat oleh kalian. Silakan kalian bayangkan saja di sini ada sebuah jarak di mana garis AP dan BG ini tidak saling bertemu. Tetap ada jarak yang cukup jauh ya di sini, dan terlihat dari kejauhan sini garis AP dan BG saling bersilangan. Nah, ketika diperpanjang pun tidak saling bertemu tentunya. Ya, di sini kalian perlu menggunakan daya imajinasi kalian ya. Jangan hanya sekedar melihat saja, tapi coba kalian bayangkan, coba kalian tuliskan kembali garis-garis yang dijelaskan di sini. Kesimpulan dari tadi ilustrasi tadi, kalian bisa menyimpulkan nih. Yang pertama, dua garis yang dikatakan berimpit jika kedua garis itu mempunyai tak hingga banyak titik-titik persekutuan atau lebih dari satu titik persekutuan. Nah, seperti ini contoh gambarnya. Garis S dan garis R yang saling berimpit satu sama lain. Nah, kesimpulan yang kedua yaitu dua garis dikatakan saling sejajar jika kedua garis itu tidak mempunyai titik persekutuan dan jarak kedua garis selalu tetap. Itu ya. Kesimpulan dari saling sejajar yaitu tidak mempunyai titik persekutuan dan jarak kedua garis selalu tetap. Seperti gambar di samping. Garis X dan garis Y. Lalu selanjutnya, dua garis dikatakan berpotongan jika kedua garis hanya memiliki satu titik persekutuan. Nah, di sini garis yang dikatakan berpotongan, kesimpulannya bahwa memiliki satu titik persekutuan. Itu disebut garis yang berpotongan. Seperti gambar G3 di samping. Nah, garis P dan garis Q saling berpotongan di titik A ya. Dan yang terakhir, dua garis dikatakan bersilangan atau tidak berpotongan dan tidak sejajar jika kedua garis tersebut tidak terletak dalam satu bidang. Jadi, yang dikatakan bersilangan itu tidak berpotongan dan tidak sejajar, serta jika kedua garis tersebut tidak terletak dalam satu bidang. Nah, untuk garis yang bersilangan, kalian bisa melihat ilustrasi berikut atau contoh berikut ya, dari aplikasi Cabri yang sudah saya buat. Oke, sekarang saya akan mencoba memberikan ilustrasi lain atau gambaran lain tentang kedudukan garis dan garis yang saling bersilangan. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang kedudukan garis terhadap garis yang bersilangan itu ya. Di sini saya akan mempertegas kembali dengan menggunakan aplikasi Cabri 3 dimensi. Nah, perhatikan baik-baik ya. Nah, sebelumnya saya sudah membuat sebuah kubus dan dua buah garis, yaitu garis M dan garis K. Bisa kita lihat nih pembuatannya. Nah, perhatikan. Nah, sebuah kubus yang berwarna hijau. Lalu saya buat garis M dan garis K. Nah, seperti itulah awal pembuatannya ya. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan seperti apa
kedudukan garis terhadap garis yang bersilangan. Apakah betul posisi garis M dan garis K itu bersilangan? Kita perhatikan baik-baik ya. Di sini saya akan mencoba memutarkan kubus serta garis-garis di sini 360 derajat perputarannya, sehingga kalian bisa melihat dari berbagai sisi dan kalian tidak perlu susah-susah membayangkan seperti apakah bersilangan itu. Nah, perhatikan baik-baik ya. Inilah garis M dan garis K ikut berputar serta kubus yang berputar. Inilah posisi garis yang bersilangan. Ini seperti halnya huruf X ya, tetapi tidak berimpit atau tidak mempunyai titik persekutuan nih. Masih ada jarak di antara garis M dan garis K. Supaya kalian semakin terlihat jelas kedua garis ini, saya akan mencoba menghilangkan kubusnya. Nah, ya, sekarang saya akan memutar kembali. Nah, terlihat jelas ya, sekarang dua buah garis yang saling bersilangan. Tentunya kedua buah garis yang bersilangan ini tidak terdapat titik persekutuan, lalu tidak sejajar, lalu tidak terletak di dua bidang yang sama. Jadi kedua garis ini terletak pada dua bidang yang berbeda ya. Saya akan kembalikan kembali kubusnya. Nah, ya, lihat baik-baik, terletak pada dua buah bidang yang berbeda ya. Garis M ini terletak pada bidang diagonal sisi atau bidang sisi dari kubus yang berwarna hijau itu, lalu garis K ini berada pada ruangan kubus tersebut. Jelas berbeda bidangnya ya. Nah, seperti itulah gambaran atau ilustrasi dari kedudukan garis terhadap garis yang bersilangan. Semoga kalian bisa memahami setelah melihat gambar ini ya. Mari kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan, yaitu ke kedudukan garis terhadap bidang. Garis terhadap bidang. Contoh kedudukan garis dan bidang pada kubus ABCDFGH. Nah, perhatikan baik-baik. Yang pertama itu garis terletak pada bidang. Contoh dari garis terletak pada bidang yaitu di kubus ABCDFGH. Itu garis BC pada bidang ABCD. Coba kalian lihat nih, garis BC. Nah, garis BC yang sisi ini yang bercetak tebal terletak pada bidang ABCD ya, yang berwarna coklat nih. Tidak jauh berbeda dengan kedudukan titik terhadap bidangnya, ya seperti ini. Letak garis itu berada atau berimpit dengan bidang ABCD. Lalu selanjutnya, contoh selanjutnya yaitu garis AG pada ACGE. Nah, ini AG dan kita gambarkan bidang ACG-nya. Nah, yang berwarna merah. Garis AG pada ACGE ini terletak tepat pada bidang ACGE ya, garis AG-nya terletak pada bidang ACGE. Selanjutnya yaitu garis sejajar dengan bidang. Nah, kedudukan ini akan diperlihatkan dengan contoh BC yang sejajar dengan ADHE. Nah, coba kita lihat garis BC. Perhatikan garis BC ini dengan bidang ADHE. Ketika kita perpanjang garis BC dan bidang ADHE-nya, maka kita akan melihat sebuah kesejajarannya. Nah, perhatikan ya, itulah sebuah kesejajarannya ya.
antara bidang area E dan BC. Lalu selanjutnya ada bidang DCGH dengan garis EF. Kita lihat ya. Nah, ini DCGH panjang dan garis EF diperpanjang pula. Dan EF pun sejajar dengan bidang DCGH. Selanjutnya, kedudukan selanjutnya itu garis yang memotong atau menembus bidang. Nah, contohnya itu garis AB yang memotong BCGF atau bidang BCGF. Perhatikan ya. Nah, ini. Dan ini garis AB-nya. Ini bidang BCGF-nya. Kita perhatikan bidang BCGF diperluas bidangnya, lalu garis AB diperpanjang dan ternyata garis AB itu menembus bidang BCGF ya. Contoh yang lainnya adalah garis CE yang memotong bidang BDG. Kita gambarkan terlebih dahulu garis CE dan bidang BDG-nya ya. Nah, ini merupakan garis CE. Garis CE itu seperti halnya diagonal ruang. Lalu bidang BDG. Ini dia bidang BDG, yaitu sebuah gambar bidang datar berbentuk segitiga ya. Ini yang berwarna kuning merupakan bidang BDG. Nah, garis EC ini ternyata menembus bidang BDG. Itulah contoh yang kedua dari kedudukan garis yang memotong atau menembus sebuah bidang ya. Oke. Dari beberapa ilustrasi tersebut, kita dapat menyimpulkan yang pertama, garis dikatakan terletak pada bidang jika garis dan bidang sekurang-kurangnya mempunyai dua titik persekutuan. Seperti yang terlihat pada gambar. Nah, sebuah garis G di mana titik persekutuan dengan bidang alfanya itu ya di titik A dan B. Lalu selanjutnya, garis dikatakan sejajar bidang jika garis dan bidang tidak mempunyai titik persekutuan dan jaraknya selalu tetap. Seperti yang terlihat pada gambar kedua, sebuah bidang alfa dan garis G. Nah, di sini kedua gambar tersebut antara garis dan bidang tidak mempunyai titik persekutuan dan jaraknya jelas selalu tetap. Lalu, yang dapat disimpulkan lagi yaitu garis menembus bidang itu jika garis dan bidang hanya mempunyai sebuah titik persekutuan. Nah, bisa terlihat pada gambar 3, garis G yang menembus bidang AE. Nah, jika kalian masih belum bisa terbayang untuk berimajinasi tentang garis yang menembus bidang, saya akan memperlihatkan contoh lain. Contoh bentuk gambar yang merupakan garis menembus bidang. Nanti perhatikan ya. Baik, sekarang saya akan mencoba memberikan gambaran tentang kedudukan garis terhadap bidang. Di mana di sini saya akan memberikan gambaran yaitu garis yang menembus bidang. Di sini saya menggunakan aplikasi matematika yaitu Cabri 3 dimensi. Nah, perhatikan sebuah gambar yang berada di sini ya. Ada gambar sebuah garis, yaitu garis G, lalu yang kedua yaitu bidang dari bidang Pi ya. Nah, di sini garis G ini menembus bidang Pi. Supaya kalian lebih bisa dapat melihat apakah memang betul garis G ini menembus bidang Pi atau tidak, saya akan mencoba memutarkan nih. Memutarkan gambar ini supaya semakin terlihat. Nah, ya saya putarkan pelan-pelan. Oke, saya stop. Mungkin masih belum terlihat oleh kalian ya bagian mana yang menembusnya. Nih, saya akan geser pelan-pelan. Inilah bagian bawah dari bidang Pi, di mana garis G ini menembus bidang sampai ke bawah bidang Pi.
Saya putar kembali. Nah, ini dia. Jadi, jika kalian susah untuk berimajinasi, kalian bisa melihat nih gambar ini nih. Yaitu gambar tentang kedudukan garis terhadap bidang yang memang garis itu menembus pada bidangnya. Seperti itulah gambarnya. Oke, sudah terbayang ya? Kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan ke kedudukan bidang terhadap bidang. Ini kedudukan yang terakhir ya, bidang terhadap bidang. Contohnya sama, kita akan lihat pada sebuah kubus A, B, C, D, F, G, H, di mana yang pertama kedudukan bidang terhadap bidang itu yaitu saling berimpit. Nah, kita bisa lihat yang saling berimpit itu bidang A, B, C, D, dan A, B, D. Bidang A, B, C, D yang berwarna coklat dan bidang A, B, D. Ini dia bidang A, B, D yang berwarna kuning. Bidang A, B, C, D dan bidang A, B, D saling berimpit satu sama lain. Dan jelas titik-titik yang berada di bidang A, B, D maupun di bidang A, B, C, D tepat atau sama titik-titiknya. Selanjutnya itu bidang ABD dan BCD. Perhatikan baik-baik. Nah, ini dia bidang ABD dan bidang BCD. Bidang ABD yang ditandai warna kuning dan bidang BCD yang ditandai oleh warna coklat. Di sini pun saling berimpit satu sama lainnya. Bidang ABD dan bidang BCD. Karena yang sebelumnya kita pelajari tentang saling berimpit itu lebih dari dua titik berada pada bidang yang sama. Baiklah, selanjutnya yaitu kedudukan bidang yang saling sejajar. Bisa kita perhatikan contoh yang pertama itu bidang BCGF dan ADHE. Kita gambarkan bidang BCGF. Nah, itu yang berwarna coklat dan ADHE yang berwarna coklat pula. Nah, ketika diperpanjang atau diperluas bidangnya satu sama lain, kedua bidang ini tetap saling berhadapan, tidak bertemu di suatu titik, dan juga tidak saling bersepotongan ya. Selanjutnya ada bidang BDG dan AFH. Nah, ini sebuah bidang segitiga ya. Segitiga yang berada di dalam ruang kubus ABCDEFGH. Nah, di mana kedua bidang ini saling sejajar satu sama lain. Selanjutnya yaitu kedudukan yang saling berpotongan. Nah, saling berpotongan ini contohnya itu pada bidang ABFE dan bidang BCGF. Bisa kalian lihat bidang ABFE lalu BCGF-nya. Nah, kedua bidang ini saling berpotongan yaitu di garis FB ya. Nah, perhatikan. Itu dia garis perpotongannya. Selanjutnya ada bidang ACGE dan BDG. Ini dia ACGE lalu bidang BDG. Nah, sebuah segitiga ini berpotongan dengan sebuah persegi panjang atau bidang ACGE ya. Nah, itu dia garis perpotongannya yang berwarna kuning. Garis perpotongan yang menunjukkan bidang ACG dan BDG. Sekarang kita simpulkan dari ilustrasi-ilustrasi tadi. Yang pertama, dua bidang dikatakan sejajar jika kedua bidang tersebut tidak mempunyai titik persekutuan dan jarak kedua bidang tetap ya. Nah, seperti ini contohnya. Gambar satu yang lebih jelasnya, jarak dua bidang, ada bidang W dan bidang V. Kedua bidang ini saling sejajar dengan jarak yang sama. Selanjutnya yaitu dua bidang V dan bidang W dikatakan berimpit jika titik yang terletak pada bidang V juga terletak pada bidang W. Ini seperti halnya ini, bidang W dan bidang V. Jadi titik-titik yang terletak pada bidang W terletak juga pada bidang V. Selanjutnya yaitu dua bidang dikatakan berpotongan jika kedua bidang itu tepat memiliki sebuah garis persekutuan. Nah, kedua bidang dikatakan berpotongan yaitu jika tepat memiliki sebuah garis persekutuan ya.
Nanti saya akan berikan contoh lain dua bidang yang berpotongan, karena dua bidang yang berpotongan ini dibutuhkan daya imajinasi yang kuat oleh kalian ya. Jadi saya akan berikan contoh lainnya di salah satu aplikasi matematika. Nah, sekarang kita akan melihat kembali ilustrasi dari kedudukan bidang terhadap bidang yang saling berpotongan. Nah, kembali dengan menggunakan aplikasi Cabri 3 dimensi ini, saya akan mencoba memberikan gambaran lain kepada kalian supaya kalian bisa lebih terbayang seperti apakah bidang yang saling berpotongan satu sama lain. Mungkin sebelumnya sudah dijelaskan, tetapi di sini saya akan menegaskan kembali supaya kalian ini lebih jelas terbayang terhadap bidang yang saling berpotongan. Nah, di sini saya sudah menggambarkan dua buah bidang, yaitu yang pertama bidang Q yang berwarna ungu, lalu yang kedua adalah bidang P yang berwarna hijau, dan satu garis warna merah yang merupakan garis perpotongan antara bidang Q dan bidang P. Nah, sekarang coba kalian lihat ya. Di sini saya akan mencoba memutarkan garis serta bidang yang ada di gambar ini supaya kalian bisa melihatnya. Nah, ini dia bidang yang saling berpotongan. Bisa kalian lihat dengan jelas ya. Seperti itulah kedudukan bidang terhadap bidang yang saling berpotongan. Jadi kedua bidang itu tegak lurus dan saling menembus ya satu sama lain. Bisa kita lihat dari posisi bawah. Nah, ini dia posisi bawah. Kita putar kembali. Ini dia posisi bawah bidang Q-nya ya. Terlihat bahwa kedua bidang ini saling tegak lurus sesuai dengan prinsipnya saling berpotongan. Dan berpotongan di satu garis yang merah itu yang saya tandai. Seperti itulah kedudukan bidang terhadap bidang yang saling berpotongan. Oke, semoga kalian sudah tidak bingung dan mulai terbayang ya. Mari kita lanjutkan. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kita akan membahas jarak dalam ruang antara titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang, garis ke garis, garis ke bidang, serta bidang ke bidang. Sebelum kita melanjutkan, coba kalian refreshkan dulu matanya ke arah selain layar laptop ya, dan gerakan kedua tangan dan kaki kalian supaya rileks lagi nih, biar gak pegal. Mari kita belajar dan fokuskan kembali sekarang. Oke, sudah siap? Sedikit tips nih untuk kalian ketika kalian ingin mempelajari sesuatu. Ketika kalian semakin jauh dari sesuatu itu, maka kalian itu semakin tidak tahu. Tapi ketika kalian semakin dekat dengan sesuatu itu, maka semakin kalian tahu. Jadi, kedepankan itu dalam pembelajaran matematika ini ya. Dekatkan, pelajari, lalu latih kembali oleh kalian. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jarak titik ke titik. Nah, kita akan membahas yang pertama itu jarak titik ke titik. Perhatikan gambar yang dari samping. Itu yang menunjukkan jarak titik A ke titik B. Nah, ilustrasinya ada sebuah garis yang diprojekkan ke titik B yang berwarna kuning. Nah, itu merupakan jarak dari dua titik tersebut. Jadi, jarak titik A ke titik B itu adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke titik B. Ya. Paham? Kita lanjutkan ke contoh soalnya. Ada sebuah kubus ABCDEFGH di mana
suatu kubus ini memiliki panjang rusuk 4 cm. Tentukanlah jarak dari titik E ke C, lalu titik A ke G, ya, seperti gambar di samping yang berwarna ungu garisnya. Carilah garis tersebut atau carilah titik E ke titik C dan titik A ke titik G. Bagaimana, kalian sudah terbayang untuk mencarinya seperti apa? Coba kalian kerjakan terlebih dahulu, pause sejenak soal ini. Ketika kalian sudah mendapatkan hasilnya dan langkahnya, coba kalian lanjutkan kembali. Oke, mari kita bahas pembahasannya. Yang pertama, ya, kita akan mencari titik E ke C, ya, jarak titik E ke C. Ya. Jarak titik E ke C, kalian perhatikan sebuah bidang atau bangun segitiga CAE, ya, atau EAC, di mana segitiga ini merupakan segitiga siku-siku dengan siku di A, ya. Sebelum kita mencari jarak dari titik E ke C dengan bantuan segitiga CAE, kita harus mencari terlebih dahulu unsur-unsur untuk pencarian dari titik E ke C dengan menggunakan segitiga CAE. Yang pertama yang kita butuhkan adalah panjang garis AE. Tentunya sudah kita tahu bahwa panjang garis AE itu merupakan sebuah rusuk dari kubus tersebut, yaitu 4 cm. Lalu yang kedua adalah garis AC, ya, garis alasnya nih yang kita butuhkan. Nah, garis alasnya sudah diketahui atau belum? Ternyata belum, ya. Nah, sekarang kita akan mencari terlebih dahulu garis AC-nya, ya, atau jarak dari titik A ke C-nya dulu dengan menggunakan sebuah segitiga ABC yang siku-sikunya itu di B. Nah, itu langkah pertamanya nih. Langkah pertamanya kita akan mencari dulu garis AC-nya. Perhatikan nih. Nah, saya menggambarkan kembali segitiga ABC, ya, dari sebuah kubus yang tadi. Saya gambarkan ya, seperti ini nih. Garis AB atau garis alasnya itu 4 cm, ya. Lalu panjang tingginya yaitu garis CB 4 cm juga. Nah, untuk pencarian AC, ternyata AC ini merupakan sisi miringnya, dimana ketika kita menghubungkan permasalahan ini pasti erat kaitannya dengan teorema Pythagoras, ya. Teorema Pythagoras nih untuk pencarian salah satu sisi pada segitiga siku-siku, yaitu sisi miring yang akan kita carinya. Nah, maka dari situ AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat, di mana AB itu merupakan sisi alasnya dan BC itu merupakan sisi tegaknya. Didapatkan AC yaitu 4 akar 2, ya. Ingat kalian teorema Pythagoras. Aturan teorema Pythagoras. Ketika kita akan mencari sisi miring, maka kita akan mencari dengan mengakarkan lalu menjumlahkan sisi alas yang sudah dikuadratkan dan sisi tegak yang sudah dikuadratkan. Dapatkan AC 4 akar 2. Nah, sudah dapat nih 4 akar 2. Sudah lengkap semua unsur-unsur di segitiga CAE-nya juga. Maka kita akan mencari jarak dari titik E ke titik C. Perhatikan segitiga AC yang siku-siku di A. Nah, maka jarak titik E ke C dengan menggunakan teorema Pythagoras kembali, di mana jarak titik E ke C itu sama halnya dengan sisi miringnya, maka didapatkan akar AE kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan akar 4 akar 2 sama dengan akar dari 4 dikuadratkan ditambah 4 akar 2 dikuadratkan, dan didapatkan hasilnya yaitu 4 akar 3 cm. Nah, sekarang kita akan mencari jarak dari titik A ke titik G nih. Sudah kalian pahami, ya, pencarian jarak dari titik E ke C. Sekarang kita akan mencari dari titik A ke G.
Nah, seperti halnya cara yang tadi, kita menggunakan teorema Pythagoras, lalu segitiga yang menunjang untuk teorema Pythagoras. Nah, kita lihat. Nah, inilah terbentuk sebuah segitiga CAG atau segitiga GCA, di mana segitiga ini siku-siku di C. Nah, unsur-unsurnya sudah kita dapatkan ya. Panjang GC 4 cm dan panjang AC 4 akar 2. Kita tinggal mencari panjang dari titik A ke titik G-nya. Nah, didapatkan jarak titik A ke titik G, yaitu sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah CG dikuadratkan. Nah, didapatkan hasil akar dari 4 dikuadratkan ditambah 4 akar 2 dikuadratkan, yaitu hasilnya adalah akar dari 48 sama dengan 4 akar 3 cm. Alhamdulillah, kita dapatkan semua ya. Baik, kita sudah mendapatkan jarak titik A ke titik G juga. Nah, ternyata jarak titik E ke C serta jarak titik A ke G itu sama nilainya, yaitu 4 akar 3 cm. Oke, selanjutnya, mari kita cermati dari pembahasan yang tadi. Jarak dari titik E ke C dan titik A ke G itu 4 akar 3 cm. Berdasarkan jawaban yang diperoleh, apa yang dapat disimpulkan jika panjang rusuk kubus ABCDEFGH itu A cm? A cm ya. Apa yang bisa kalian simpulkan nih? Berdasarkan jawaban dan langkah-langkah yang tadi. Nah, jadi jika rusuknya A cm, maka jarak titik E ke C dan jarak titik A ke G itu masing-masing A akar 3 cm. Maka dari situ kita simpulkan bahwa jarak titik E ke C, jarak dari titik A ke G itu semuanya sama dengan diagonal ruang, di mana diagonal ruang itu adalah sama dengan rusuk akar 3 ya, rumusnya. Atau bisa kita dapatkan rumus umumnya yaitu A akar 3, A itu sebagai rusuk. Nah, sekarang coba carilah jarak titik H ke B dan jarak dari titik D ke F. Ayo dicoba ya oleh kalian, latih kembali dan kembangkan dari soal-soal yang tadi. Jangan sampai lupa. Silahkan kalian bisa diskusikan dengan teman-teman kalian. Karena ingat bahwa diskusi itu membuka wawasan kalian.